Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ashabi rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar puasa, yang mana puasa adalah salah satu rukun Islam yang 5, yakni yang pertama membaca 2 syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kita sebagai orang Islam harus menunaikan kelima rukun Islam ini. Dan sudah tentu ketika kita melakukan suatu amal apapun itu, kita harus mengetahui bagaimana cara melaksanakannya. Paling tidak kita melaksanakan amal, jangan sampai amal yang kita lakukan itu batal. Dalam kitab Zubat disebutkan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal apapun yang tanpa dilandasi oleh ilmu sehingga kita melakukan hal yang membatalkan atau melakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan, maka tentu amal itu menjadi batal dan tidak sah. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang istimewa. Di bulan ini diturunkan Al-Quran. Di bulan ini ada malam Lailatul Qadar. Dan banyak hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan maghfirahnya Allah limpahkan di bulan ini, di bulan yang mulia ini. Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, keyakinan dalam hatinya dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia mendapatkan bonus, dia diampuni dosa-dosa yang telah dia perbuat selama dia hidup. Dan kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan salat sunnah, yaitu salat sunnah tarawih di bulan Ramadan, imanan, dia meyakini iman dan dia mengharapkan semata-mata ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Jadi mari kita jangan lewatkan momen Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang sia-sia, yang percuma. Mari kita berlomba-lomba mencapai maghfirah, mendapatkan kebaikan yang begitu melimpah, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu fansalakha qabla an yughfara lahu." Sungguh sangat-sangat rugi, sangat-sangat hina orang yang masuk dalam bulan Ramadan namun dia menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dengan hal yang kurang baik, tidak mengejar kebaikan, tidak mencapai kebaikan. Fansalakha, kemudian bulan Ramadan itu terlewatkan begitu saja, qabla ayyughfara lahu, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang sangat-sangat rugi. Ashabi rahimakumullah. Mengenai hal ini, saya akan membahas tentang puasa, bagaimana cara kita berpuasa.
agar sah, dan bagaimana amalan-amalan dalam bulan puasa yang harus kita lakukan supaya baik dan benar. Maka saya akan memulainya yang pertama dengan syarat-syarat kewajiban berpuasa. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan wa syaraitu wujubis shaumi thalathatu asya'. Syarat-syarat kewajiban berpuasa itu ada 3 perkara. Artinya, syarat seseorang memiliki kewajiban berpuasa adalah 3, yakni jika salah satu dari 3 syarat ini tidak ada dalam orang tersebut, maka tentu dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Apa saja yang ketiga? Yang pertama yaitu Islam. Maka tentu puasa ini wajib bagi orang Islam. Bagi orang yang bukan Islam, yang non-Islam, orang yang kafir, maka tentu mereka tidak bisa berpuasa, karena tentu tidak sah jika mereka melakukan puasa. Maka yang wajib mereka lakukan yang pertama adalah masuk Islam. Yang kedua, syarat yang kedua adalah baligh. Orang wajib berpuasa apabila dia sudah baligh. Jika belum baligh, maka dia belum memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ciri-ciri baligh di sini dalam mazhab Syafi'i ada 3. Apabila salah satu dari 3 ini sudah dialami oleh seseorang, maka dia masuk dalam kategori baligh, yakni dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Yang pertama yaitu keluar mani. Apabila sudah pernah keluar mani, maka tentu dia sudah baligh. Dan yang kedua adalah haid. Ini bagi perempuan. Apabila anak perempuan sudah mengalami menstruasi, maka dia masuk dalam kategori baligh. Sedangkan yang ketiga yaitu usia 15 tahun. Jadi apabila anak-anak sudah masuk dalam usia 15 tahun, maka dia sudah baligh, meskipun dia tidak keluar mani atau juga tidak menstruasi. Apabila sudah masuk usia 15 tahun, maka dia sudah baligh. Kemudian jika anak yang belum baligh, maka dia tidak memiliki kewajiban berpuasa. Akan tetapi wajib bagi kedua orang tuanya atau wali si anak untuk menyuruh, memerintahkan seorang anak untuk berpuasa, seperti halnya sholat. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-sholati li sab'i sinina wadribuhum 'alaiha ibna asyri sinina, atau kama qala. Perintahkan anak-anak kalian, suruh anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat jika sudah masuk usia 7 tahun. Maka seperti halnya sholat, puasa pun wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya, untuk menyuruh anaknya berpuasa jika sudah berusia 7 tahun. Nah, ini adalah untuk mendidik anak, melatih anak untuk bisa melaksanakan kewajiban mereka setelah mereka dewasa. Mereka harus dengan pengawasan dari orang tua dan walinya. Nah, tentu jika mereka tidak mampu, maka tidak bisa kita paksakan mereka untuk berpuasa. Kita latih, kita puasakan mereka hanya setengah hari saja. Dan jika mampu, kita puasakan mereka secara penuh 1 hari. Itulah
kewajiban kedua orang tua atau wali bagi anak yang berusia 7 tahun ke atas untuk memerintahkan menyuruh mereka melaksanakan puasa. Dan yang ketiga, puasa wajib bagi seseorang jika dia berakal. Apabila seseorang tidak memiliki akal, yakni gila atau dia pingsan sehari penuh, koma beberapa hari, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Selain 3 syarat tersebut, ada syarat yang keempat, yakni orang tersebut mampu untuk melaksanakan puasa. Berbeda dengan orang yang sakit parah atau orang yang sudah sangat tua renta, yang mereka sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakan puasa, maka mereka tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Jadi 4 syarat tersebut, yakni Islam, baligh, berakal, dan mampu, ini menjadi syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan puasa. Apabila salah satu syarat yang 4 ini tidak ada dalam diri seseorang tersebut, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Demikian pembahasan tentang puasa, yaitu syarat puasa ada 4: Islam, baligh, berakal, dan mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.